Halo, saya Agina Rotama dari UIC College Music and Sound Design BSD. Selamat datang di konten kami. Kita akan membahas tentang sound design, apa itu sound design, apa saja aplikasinya, dan bisa jadi apa saja kalau kita mempelajari sound design ini. Untuk episode pertama ini, saya akan memberikan perkenalan tentang apa itu sound design. Sound design pada dasarnya adalah ilmu yang menggabungkan antara seni dan sains dalam merancang suara. Kenapa suara itu perlu dirancang? Ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Banyak sekali. Untuk kebutuhan industri hiburan, untuk industri informasi. Industri hiburan juga banyak sekali cabangnya, ya. Ada film, ada multimedia, ya, ada televisi, ada radio, ada musik. Perancangan suara itu sangat-sangat diperlukan. Nah, ini biasanya saya bagi menjadi dua alasan. Yang pertama adalah karena memang kita ingin bereksperimentasi terhadap suara. Ya, saya sebagai orang yang disebut sebagai sound enthusiast juga setiap hari pengen tahu ini suara bisa dijadikan apa, menjadi sesuatu yang baru, ya. Jadi salah satu alasannya adalah eksperimen. Alasan kedua adalah karena memang kita dihadapkan dengan kebutuhan, ya, dan ini berhubungan dengan project tertentu, apakah itu project music, apakah project visual, project film, project video. Jadi biasanya sound design itu muncul ketika kita ada masalah. Saya pengen mendapatkan suara seperti ini. Ya, masalah itu yang akhirnya mendorong kita untuk berpikir bagaimana supaya kita bisa mendapatkan goal itu dengan mendesain sesuatu. Dalam hal ini adalah mendesain suara. Kalau ini biasanya saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah start, ya, atau mungkin di awal, yaitu adalah konsep atau mungkin goal kita apa. Misalnya kita pengen suara gitar kita menjadi lebih keras, atau mungkin suara piano kita menjadi lebih redup suaranya, atau mungkin suara vokal kita menjadi lebih berat. Itu kan ada goalnya. Berikutnya adalah tools kita atau alat-alat kita tuh apa saja yang bisa menunjang konsep kita tadi, ya. Nah, di sini lebih hal teknis yang harus kita pelajari. Kita harus mempelajari proses audio production. Kita harus mengetahui bagaimana menggunakan alat-alat yang seperti ini, ya, atau mungkin alat yang lebih sederhana. Yang penting kita punya tools yang bisa kita kuasai untuk bisa memulai bagaimana mendapatkan tujuan tadi. Nah, tools ini juga biasanya bisa dimulai dari badan kita sendiri. Badan kita ini terdiri dari berbagai macam indera dan berbagai macam tools yang secara alami bisa memulai sebuah desain suara atau merancang suara. Contohnya seperti mulut saya aja. Ya, kalau saya ngomong seperti ini dan saya berbicara seperti ini, karakteristiknya sudah berbeda. Jadi tools itu juga banyak sekali, tidak melulu harus alat-alat, ya, tapi juga dari kitanya dulu sebagai orang yang akan melakukan. Contohnya juga seperti bagaimana kita bisa membunyikan sebuah alat, ya, atau membunyikan sebuah instrumen dengan cara yang lain. Jadi kita harus tahu dulu tools kita apa, kemudian baru kita harus mulai belajar tentang teknologi, ya, tentang alat-alat, ya, alat rekam, alat editing, ya, itu bisa sesuatu yang sangat sederhana, sangat simple, atau bisa sesuatu yang sangat complicated, atau mungkin harus lebih kompleks. Tapi pada intinya semua fungsinya sama. Nah, yang ketiga, setelah kita punya tools itu, baru kita harus memikirkan bagaimana dengan tools itu kita bisa mendapatkan tujuan kita. Apa metode kita? Dengan kita bisa mempelajari 3 tahap ini, kita bisa menguasai 3 tahap ini, kita tahu tujuan kita tahu tools kita, dan kita tahu metode kita. Ya, kita akan lebih mudah untuk berproses merancang suara ini. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang perkenalan apa itu sound design, bagaimana memulai sound design, apa saja aplikasinya, ya, dan kita akan ketemu di episode-episode berikutnya untuk membahas di aplikasi yang lain. Saya Agina Rotama, terima kasih.